Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di video belajar kali ini, di pertemuan terakhir untuk mata kuliah komunikasi antar budaya. Pada video belajar kali ini kita akan belajar terkait dengan kompetensi antar budaya, dimana yang kita sudah pelajari bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka selain kita harus bisa berkomunikasi, kita pun harus menjadi manusia yang berbudaya. Baik, silahkan disimak video belajarnya sampai akhir ya teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, belakangan ini sempat viral pemberitaan terkait dengan mahasiswa KKN diusir karena mencela nama desa, salah satu nama desa di Provinsi Jambi. Nah teman-teman, pasti beberapa di antara kalian sudah tahu berita ini. Mari kita simak beritanya lagi ya teman-teman semuanya. Kira-kira apa ya yang bisa kalian ambil dari kasus pemberitaan yang sempat viral ini? Video memperlihatkan mahasiswa yang diusir warga saat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, rekaman tersebar luas di sejumlah platform media sosial, seperti di akun Instagram @memomedsos yang membagikan dua buah video. Video pertama memperlihatkan sejumlah mahasiswi sedang berada di sebuah minimarket. Mereka mengucapkan perkataan yang tidak begitu terdengar jelas dalam video. Namun, belakangan diketahui mereka sedang mengeluarkan kata-kata celaan seraya tertawa yang menghina desa tempat mereka KKN. Kemudian video kedua tampak seorang pria memarahi para mahasiswa tersebut. Hingga saat ini videonya telah ditonton ribuan kali dan mengundang warganet untuk berkomentar. Dihimpun tribunjambi.com, para mahasiswa KKN dalam video berasal dari Universitas Jambi. Sementara lokasi KKN berada di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Batanghari. Koordinator Pusat Pelaksanaan Kukerta LPPM Universitas Jambi, Ridwan, memberikan penjelasannya. Ia mengatakan usai viral di media sosial dan telah diketahui oleh masyarakat di desa, kelompok mahasiswa tersebut dikenakan sanksi adat melalui musyawarah desa. Mahasiswa telah sampaikan permintaan maaf terhadap masyarakat Desa Kubu Kandang. Lanjutnya, ia mengatakan karena telah diadakan mediasi penyelesaian masalah ini, maka pihak Unja mengharapkan mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Kubu Kandang khususnya tetap akan terjalin ke depannya. Ridwan mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dan tokoh masyarakat. Pihaknya berharap pihak desa membukakan pintu maaf atas kelalaian mahasiswa ini. Mudah-mudahan ke depannya silaturahmi ini tetap terjalin. Ia mengaku kemampuan pihaknya yang memberikan bekal terkait materi ini terlupakan dan menjadi evaluasi dalam beretika dalam media sosial, barangkali yang agak sedikit belum terlalu diperhatikan. Denda adat telah dipenuhi oleh mahasiswa karena kata dia hal ini memberikan pelajaran kepada mereka bahwa ketika berbuat salah jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa teman-teman ambil pelajarannya dari video viral yang tadi sudah diputar? Coba tulis di kolom komentar di Google Classroom ya. Banyak sebenarnya yang bisa kita petik dari segala perspektif ya, sudut pandang gitu, bahwa ini adalah sebuah kesalahan, salah kaprah dari mahasiswa yang mungkin saja kurang mengobservasi, kurang mengenal adat istiadat, kurang mengenal hal-hal yang dianggap sakral di suatu desa yang akan kita tinggali sementara sebagai tempat KKN, ibaratnya seperti itu ya. Makanya penting teman-teman untuk mahasiswa mungkin ya yang belum KKN nantinya agar lebih bisa mengobservasi terlebih dahulu ya tempat tujuan kalian, karena umumnya tempat KKN adalah desa-desa pilihan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat ya di tengah masyarakat gitu, dan mereka sangat berorientasi pada kelompok dimana pasti tingkat gotong royong, kerjasama, dan ketidaksukaan atas suatu penghinaan gitu ya yang mengatasnamakan desa mereka, itu pasti mereka akan sangat melawan ya.
itulah pentingnya teman-teman untuk mengobservasi desa di mana tempat kalian akan tinggal gitu, agar tidak membuat kesalahan seperti ini. Dan umumnya desa-desa KKN juga yang dipilih gitu ya, mereka adalah desa-desa yang jauh akan sifat modernisasi ya, sedangkan mahasiswa KKN ini adalah generasi milenial gitu ya, yang membawa banyak teknologi informasi ke suatu desa. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan dan juga disesuaikan gitu. Kira-kira masyarakat di sana apakah menerima modernisasi yang kita bawa dari luar gitu ya, atau nantinya bisa mempengaruhi? Nah, makanya ini menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya ya, bukan hanya tanggung jawab dari perseorangan mahasiswa tentu ya, sebagai personal harus tanggung jawab, tapi juga terkait dengan lembaga. Nah, makanya itu dia tadi ya, sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa literasi budaya pada lembaga-lembaga yang akan melepas suatu kelompok atau individu ke tempat baru itu juga penting gitu ya, bukan hanya untuk bisa menghargai masyarakat dengan budayanya gitu ya, tapi juga agar demi keamanan gitu individu yang akan menempati baik itu sementara atau dalam jangka waktu yang lama ke tempat yang baru, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, dan agar lebih bertanggung jawab juga. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi dimanapun nanti kalian akan menuju tempat yang baru dengan budaya yang baru, untuk apapun tujuannya gitu ya, bahwa ya kita tidak bisa memaksa orang lain tentu untuk sama dengan kita gitu ya, tapi bagaimana kita agar bisa menyesuaikan diri dan juga lebih bisa menoleransi, menghargai, karena ya perbedaan pasti ada gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan sikap agar perbedaan tersebut tidak merujuk pada suatu konflik atau mungkin perpecahan yang bisa membahayakan diri kita sendiri bahkan. Seperti itu. Oleh karena itu penting teman-teman untuk mempelajari kompetensi dalam komunikasi antar budaya, agar kalian bukan hanya diciptakan sebagai manusia yang jago berkomunikasi ya, tapi juga manusia yang berbudaya. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke materi teman-teman semuanya. Baik, pertama kita pahami dulu ruang lingkup dari kompetensi antar budaya. Nah, namanya kompetensi ini berkaitan dengan skill gitu ya, skill atau kemampuan yang harus dimiliki ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan yang signifikan bahkan dengan kita, baik secara tantangan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa perbedaan kita ini bukan hanya perbedaan yang terlihat secara kasat mata seperti cara berpakaian atau mungkin dari dari tradisional gitu ya, budaya tradisional seperti cara makan, kemudian makanan yang dikonsumsi, tapi juga justru tantangan yang terbesar adalah yang tidak terlihat, yaitu cara berpikir gitu ya, cara berpikir, keyakinan, kemudian juga persepsi orang. Nah, itu dia yang kemudian menjadi tantangan yang berat, sehingga kita harus memiliki kompetensi ini bukan hanya soal pengetahuan saja. Kita baca banyak literatur tapi tidak mempengaruhi ke sikap kita, ya sama aja gitu ya. Makanya itu pentingnya ada istilah revolusi mental ya, tujuannya seperti itu gitu ya, agar kita bisa menoleransi, bisa memahami, bisa memiliki value bahwa ya kita sebagai manusia yang tinggal di muka bumi ini dibersamai dengan berbagai macam perbedaan yang sangat berbeda. Bahkan dalam intimate relation ya, dalam hubungan keluarga yang sangat dekat atau keluarga bikultural, kita masih memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak nampak, yang itu tadi ya, cara berpikir, keputusan-keputusan yang itu nantinya akan merujuk pada perbedaan persepsi. Nah,
itu dia ya, bahwa kompetensi ini harus kongruen, artinya adalah sama sisi antara kebijakan, kemudian antara apa yang kita pelajari sesuai gitu ya dengan sikap yang kita tunjukkan gitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita menghadapi suatu konflik, ketika kita menghadapi suatu perbedaan. Oke, seperti itu teman-teman untuk ruang lingkup kompetensi antar budaya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia 3 komponen kompetensi komunikatif gitu ya. Nah, kita berbicara secara umum yaitu pada komunikasi. Apa sih kompetensi komunikasi yang harus kita punya? Nah, ini menurut Brian Spitzberg dan William. Yang pertama ada motivasi, yaitu niat. Pasti ya, ketika kita akan memulai suatu hubungan, pasti kita memiliki motivasi akan berlanjut seperti apa hubungan kita dengan orang lain. Apakah tujuan kita untuk membangun rumah tangga gitu ya, akhirnya ingin menikah dengan orang yang akan kita tuju gitu, atau mungkin kita dalam lingkup profesional meningkatkan relasi untuk kerjasama secara profesional dalam pekerjaan atau yang lainnya. Nah, itulah motivasi, niat kenapa kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan ini terkait dengan kognitif ya. Ketika kita ingin mengenal orang, tentu kita harus memiliki keingintahuan terhadap orang tersebut. Kita mempelajari apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, termasuk konteks kebudayaan yang menjadi background dia, termasuk low konteks atau high konteks gitu ya. Penting untuk kita tahu, untuk kita pelajari. Selanjutnya adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini merujuk pada perilaku yang nantinya akan mendukung proses komunikasi secara tepat dan juga pastinya efektif, teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa keterampilan ya, 3 keterampilan yang nantinya dapat mengurangi ketidakpastian gitu untuk hubungan antar budaya, seperti empati, berperilaku yang luas, dan juga mengurangi situasi ketidakpastian itu sendiri. Sehingga penting untuk kita memiliki sikap keterbukaan diri ya teman-teman semuanya. Pasti kalian sudah belajar tentang self disclosure, bagaimana kita sebagai diri komunikator harus bisa mengetahui konsep diri kita, apa saja yang harus kita bagi secara pengalaman, apa saja yang harus kita batasi, sehingga hal tersebut bisa mengurangi segala ketidakpastian yang merujuk pada ekspektasi kita terhadap orang lain gitu. Semakin kita takut untuk memulai suatu hubungan atau interaksi dengan orang lain, maka ya ketidakpastian pasti akan muncul terus, akan seperti itu terus. Kita akan berada di lingkaran yang penuh dengan ketakutan akan ketidakpastian gitu. Nah, itu terkait dengan keterampilan. Nah, selanjutnya adalah ini dia masing-masing penjelasan terkait dengan 3 kompetensi tadi. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi pengertiannya adalah daya tarik dari komunikator yang mendorong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, secara konsep teori ya, Turner menegaskan bahwa ada kebutuhan dasar yang mendorong kenapa sih seseorang berinteraksi dengan orang lain. Beberapa basic needs itu sendiri seperti pertama, kebutuhan manusia akan perasaan aman ya. Seperti ketika teman-teman terdorong ya untuk berkomunikasi ketika melihat teman kalian membutuhkan pertolongan atau perlindungan. Nah, ini menjadi basic needs ya dalam awal mula interaksi satu orang dengan orang yang lain. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa percaya terhadap orang lain. Ini ketika saya sebagai dosen menunjuk salah satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan. Ada beberapa kebutuhan untuk saya termotivasi gitu ya. Misalkan diantaranya ya karena saya percaya atau saya yakin bahwa kalian mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan keterlibatan kita dalam kelompok.
Contohnya ketika saya terdorong untuk menjadi anggota suatu kelompok tertentu karena saya percaya kelompok tersebut dapat melibatkan saya. Nah, ini kategorisasi orang kenapa mau untuk berkelompok dalam suatu kelompok tertentu ya, terutama. Nah, kita sudah pelajari bahwa salah satu contoh untuk mereduksi ketidakpastian gitu ya, atau untuk membuka konsep diri, sebenarnya kita harus bergabung juga dengan kelompok yang percaya juga dengan kapasitas yang kita miliki sebagai anggota, sehingga kita dianggap ada gitu ya, dianggap lebih dihargai. Seperti contohnya ketika orang-orang dengan berkebutuhan khusus gitu ya, mereka memiliki komunitas dengan sesamanya yang memiliki kebutuhan khusus juga, sehingga memiliki motivasi ya, bukan hanya motivasi untuk membangun komunikasi, bagaimana untuk saling menyemangati, tapi juga motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri antar sesama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kita untuk menjauhi kecemasan. Biasanya nih sering terjadi ya curhat terselubung gitu ya, antar teman, antar sahabat gitu, untuk mengurangi atau mereduksi kecemasan yang ada di pikiran kita. Biasanya kita memilih untuk bercerita dengan orang lain. Kemudian terakhir adalah kebutuhan kita untuk membagi pengalaman tentang dunia. Nah, ini berkaitan dengan kehadiran internet sebenarnya ya teman-teman, di mana kita berkomunikasi juga tujuannya untuk memperluas jaringan interaksi kita dengan orang lain, saling bertukar informasi dengan orang lain dalam skala yang lebih luas, seperti itu. Oke, selanjutnya kebutuhan kita terhadap faktor pemuas seperti material dan juga simbolis. Nah, ini teman-teman, karena komunikasi itu adalah kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar manusia, di mana manusia ini kebutuhannya bukan hanya sekedar kebutuhan informasi aja, tapi juga kebutuhan untuk memenuhi hidupnya ya, untuk bertahan hidup, sehingga orang-orang akan berkomunikasi ya untuk bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Seperti contohnya di sini adalah ketika ada teman kalian yang meminjam uang ke kalian karena menganggap bahwa kalian memiliki uang atau mungkin memiliki benda yang bisa dipinjamkan, seperti itu. Nah, terakhir adalah kebutuhan kita akan bertahannya konsep diri. Nah, ini ya teman-teman, dalam kita melakukan sebuah keterbukaan diri atau self disclosure, kadang kita membutuhkan orang lain untuk bisa mengenali diri kita, sehingga kita akan tahu konsep diri kita itu seperti apa. Karena kita sudah belajar ya terkait dengan 4 area dalam keterbukaan diri, ada open area, hidden area, blind area ya, termasuk area ketidaktiadaan, di mana area-area tersebut salah satunya adalah dapat diketahui oleh orang lain. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan akan konsep diri gitu ya. Jadi kita masih membutuhkan orang lain untuk mengetahui apa sih kelebihan kekurangan yang kita miliki. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kita kenapa membutuhkan orang lain dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya adalah kemudian adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini levelnya adalah pada taraf kognitif ya, kesadaran kita dalam memahami seseorang tentang kebutuhan apa nih yang harus dimiliki, yang harus dilakukan dalam rangka kalian akan memulai sebuah komunikasi dengan orang lain. Ada beberapa strategi ya untuk menggali informasi terhadap orang lain. Oke, kita lanjut. Ini dia ya 3 strategi yang dapat dilakukan untuk kalian mengumpulkan informasi ketika akan berkomunikasi dengan orang lain. Tentu tujuannya adalah untuk mereduksi ya tingkat ketidakpastian, sehingga kalian tidak bingung nih ketika kalian akan memulai suatu hubungan dengan orang lain. Tapi masing-masing dari strategi ini tentu ada hal yang harus kalian pertimbangkan. Nanti kita bahas satu persatu. Ada strategi pasif, aktif, dan juga interaktif. Ini menurut Charles Berger. Oke, kita lanjut. Pertama, strategi pasif. Strategi pasif ini adalah sebuah strategi
untuk mengetahui orang lain dengan menjadikan diri kalian berperan sebagai seorang pengamat. Jadi kalian pasif, tidak ada interaktivitas yang terjadi di sepanjang kalian ingin mengobservasi orang lain. Sebenarnya ini bagian dari observasi juga ya. Contohnya ketika kalian akan berkenalan dengan warga Jepang. Nah, ketika kalian menggunakan strategi pasif ini, kalian akan mengamati dari cara dia bertutur kata, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, termasuk gaya nonverbal yang biasa dia gunakan. Tapi yang menjadi pertimbangannya kemudian adalah apakah cara warga Jepang tersebut akan sama ketika berkomunikasi dengan kalian. Hal itu tentu tidak menjamin gitu ya dalam penggunaan strategi pasif ini. Jangankan kita mengamati orang Jepang ya, orang kita mengamati sesama aja kadang ada hal-hal yang perlu kita keep nih, perlu kita batasi. Takutnya nggak sesuai, terus ditakutkan baper, malah nanti jadinya marah gitu ya, atau malah nggak sesuai dengan yang biasa kita lakukan sehari-hari dengan teman akrab kita. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketidakpastian yang sebenarnya tidak menjamin dapat tereduksi ketika kita menggunakan strategi pasif ini. Tapi at least strategi pasif ini dapat membantu untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, walaupun mungkin cara berkomunikasi dia kadang tidak sesuai dengan apa yang kita perhatikan secara pasif gitu ya. Tapi kita jadi tahu, oh sebetulnya dia orangnya asik kok mungkin, atau sebetulnya dia orangnya terbuka. Nah, karena pas lagi sama saya aja makanya dia bersifatnya lebih tertutup, nggak kayak biasanya. Nah, contohnya seperti itu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menggali apa yang memang ada pada diri dia gitu ya, dengan bercanda, kemudian juga dengan komunikasi yang lebih luas, sehingga cara berkomunikasi dia lama-lama akan berubah gitu ya, sesuai dengan karakter aslinya yang biasa kalian amati secara pasif, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi aktif. Nah, pada strategi ini kita melibatkan pihak ketiga untuk menggali informasi dari orang yang benar-benar ingin kita ajak berinteraksi. Kita gali informasinya tuh, entah itu dari orang terdekat ya, biasanya kita menggalinya tuh dari sahabat dia ya, sahabat terdekat, atau mungkin dari rekan kerjanya, dari sahabat kecilnya yang benar-benar sudah dekat banget gitu ya secara hubungan, sehingga kita akan lebih mudah percaya apa yang dia omongkan tentang sahabatnya atau tentang temannya tersebut. Nah, tapi hal yang perlu kemudian dipertimbangkan adalah kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan orang lain, ibaratnya seperti itu ya, karena kalau misalkan orang itu memang suka gitu ya, seburuk apapun orang akan dia nilai ya pasti akan positif jatuhnya. Tapi kalau orang itu memang tidak suka, ya mau sebaik apapun pasti akan dinilainya buruk karena subjektif gitu ya. Nah, untuk cara mereduksinya secara objektif kita bisa pelajari secara literatur dari karakter orang yang ingin kita ajak untuk berkenalan, misalnya entah itu dia dari orang misal di sini contohnya orang Jepang ya, orang Jepang, atau mungkin dari luar daerah gitu. Cuman kadang ya itu tadi ya, apa yang kita baca di literatur yang kemudian kita pelajari adalah terkait dengan yang terlihat saja gitu. Sedangkan yang tidak terlihat secara personal itu tidak bisa kita pelajari secara literatur. Ya sebenarnya ada plusnya juga gitu ya terkait dengan strategi aktif. Jika memang orang yang kita tuju untuk kita gali informasi terhadap orang lain gitu ya, itu benar-benar tepat gitu ya. Dan tentu saja kita sebagai orang lain yang ingin mencari tahu gitu ya, calon lawan bicara kita ibaratnya yang ingin kita ajak kenalan, kan kita kemudian tidak langsung menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat personal, paling ya masih umum yang wajar untuk ditanyakan ya, seperti hal-hal apa sih yang membuat dia marah, kemudian juga yang dia tidak sukai, yang dia sukai,
ya masih wajar lah ya, masih umum gitu. Nggak mungkin ketika kita melibatkan pihak ketiga, ibaratnya pihak ketiga ini orang yang memang sudah dekat sekali gitu ya dengan calon lawan bicara kita nanti, yang memiliki kedekatan emosional gitu. Kita akan menanyakan hal personal, pasti akan sangat canggung kan, seperti itu gitu ya, logikanya seperti itu. Nah, jika kedua cara sebelumnya ini dianggap kurang menjamin, nah strategi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Adalah strategi interaktif. Di sini ada interaktivitas, ada tahap bertabayun, karena kita mencari informasi langsung dari sumbernya sehingga bisa menekan bias informasi ya, ketidakpastian gitu, karena ya kita langsung berinteraksi dengan orang yang kita tuju gitu. Nah, tentu saja ketika kita ingin memulai hubungan, kita tidak bisa secara sembarangan menanyakan personality dia ya secara mendalam, itu pasti sangat canggung di awal, sehingga siapkan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa cukup untuk awal perkenalan kalian gitu ya, sebagai salah satu bentuk penggalian informasi. Karena ada beberapa tahapan ya yang sebelumnya saya sebutkan ketika kita mulai berkenalan dengan orang asing. Pertama adalah tahap kontak, kita mengobservasi orang lain, kemudian juga tahap personal melalui frekuensi atau intensitas interaksi yang cukup. Maka kita bisa memutuskan kemudian apakah orang tersebut bisa kita ajak untuk melanjutkan hubungan lebih jauh, dalam arti adalah misal dalam rekan kerja, untuk meneruskan kerjasama gitu ya, atau mungkin meneruskan kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya beberapa strategi basic needs atau kebutuhan dasar kenapa kita mulai berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kompetensi terakhir adalah keterampilan. Motivasi sudah kuat, pengetahuan sudah memadai. Nah, saatnya kalian wujudkan dengan perilaku yang beretika tentunya, sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dan motivasi yang sudah kalian miliki gitu ya. Contohnya seperti kasus mahasiswa KKN itu tadi ya. Motivasinya tentu adalah kalian ingin mendapatkan nilai yang baik sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan kalian menjadi sarjana. Dan tentu untuk menjalani itu semua kalian harus memulai hubungan yang baik dengan warga desa di sana gitu ya. Untuk memulai motivasi itu maka kalian harus mencari tahu dulu kira-kira desa tersebut ini sangat kuat adat istiadatnya tuh di bagian apa gitu ya, atau mungkin sangat terbantu gitu ya jika kalian berbuat apa seperti apa gitu. Nah, kemudian wujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan arah hasil observasi kalian gitu, selama kalian mengobservasi dengan warga di desa tempat KKN kalian berada gitu. Misalkan, warga di sana sangat menjunjung tinggi ketradisionalan gitu, tidak menerima secara sembarangan modernisasi, walaupun sebenarnya mungkin teknologi informasi sangat membantu ya, kegiatan pemasaran dan lain sebagainya, tapi harus tahu batasan-batasannya, sehingga sudah tahu batasannya teknologi informasi yang bisa digunakan di sini adalah mungkin masih terbatas pada telepon ya, atau mungkin SMS. Nah, manfaatkan itu dengan baik gitu. Atau mungkin di warga di sana sangat menjunjung tinggi ketradisionalan, ya kita wujudkan dengan perilaku, misalkan membuat program yang mengusung tema ketradisionalan ya, seperti desa wisata, menambah ornamen-ornamen kejawen misal, atau ornamen-ornamen Cirebonan gitu. Itu bisa kita wujudkan dengan keterampilan-keterampilan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, pentingnya untuk mewujudkan perilaku ini bukan hanya sekedar kita berbicara saja. Motivasi kuat, pengetahuan sudah ada, tapi tidak memiliki keterampilan yang memadai gitu ya sayang atau percuma saja gitu. Orang-orang tidak akan melihat kompetensi kita ya, karena wujud dari
kompetensi itu juga diawali dari bagaimana kita mengkomunikasikan gitu dengan orang lain, sehingga orang lain tahu, oh idenya bagus nih, perlu diterapkan gitu ya, atau solusi yang kita tawarkan melalui komunikasi yang baik bisa diterima gitu, sehingga bisa benar-benar diterapkan dan bermanfaat gitu ya. Tidak hanya ada mudorotnya saja, tapi juga bermanfaat untuk umat gitu, terutama pada suatu program gitu ya, program saat kalian nanti KKN misalnya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tujuan utama dari keterampilan semata-mata untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan kecemasan. Nah, ini dia ujung tombak dari efek berkomunikasi dalam komunikasi antar budaya, terutama adalah ya untuk mengurangi kecemasan, bukan hanya kecemasannya kita terhadap orang lain, tapi juga kecemasan orang lain terhadap kita. Jadi ada win-win solution ibaratnya gitu ya, bermanfaat untuk kedua belah pihak. Toleransi juga dilakukan kedua belah pihak gitu, saling menghargai satu sama lain, bukan hanya satu pihak saja. Sehingga yang ada malah tekanan batin gitu ya, kita yang selalu mengalah, kita yang selalu memberi pengertian, sementara mungkin lawan bicara kita sama sekali tidak ada pengertiannya gitu ya, atau tidak ada rasa toleransi sama sekali. Karena ya itu ya, untuk mengurangi konflik ya tentu kita harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak, penyamaan persepsi ya. Dalam komunikasi itu yang menjadi sangat penting ya, persepsi, interpretasi, penafsiran dari kedua partisipan komunikasi yang terlibat. Kemudian tahu diri dan sadar diri dalam berkomunikasi. Dari sini kita muncul pertanyaan, kemudian bagaimana cara mengembangkan kompetensi komunikasi antar budaya? Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, maka merujuk pada penyebab terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya. Nah, dalam kesalahpahaman yang terjadi dalam komunikasi antar budaya pada intinya adalah disebabkan oleh gangguan. Kita mempelajari gangguan komunikasi itu ada banyak ya, gangguan fisik, gangguan semantik ya, termasuk bahasa. Tapi dalam hal ini gangguan yang menjadi prioritas utama yang perlu untuk kita mengembangkan kompetensi dalam berkomunikasi adalah gangguan mental atau psikologi. Di mana gangguan psikologi yang biasanya terjadi secara personal, tiap individu memiliki kondisi psikologi yang berbeda. Itu dipengaruhi oleh budaya, etnis, ras, persepsi, sikap, dan juga stereotip. Nah, stereotip ini yang perlu digarisbawahi karena sering kita menilai orang lain sesuai dengan kelompok budayanya. Seperti contohnya, kita biasa menilai, oh dia dari Timur, orang Timur tuh biasanya kasar. Oh dia dari Jepang, orang Jepang itu biasanya terlalu sopan santun ya, terlalu berlebihan sopan santunnya. Oh dia dari mana, Barat misalnya, terkenal dengan individualis dan lain sebagainya. Dan parahnya terkadang kita selalu menempatkan posisi kelompok budaya kita itu lebih baik dari kebudayaan orang lain, sehingga itu yang mempengaruhi cara berkomunikasi kita. Kita merasa center of ethnics, kadang seperti itu. Nah itu yang kemudian perlu dihindari dalam gangguan ini gitu ya, yang dapat menghambat interaksi antar budaya, antar orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Karena ini kaitannya dengan mental yang perlu direvolusi, ya tentu semuanya dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak bisa gitu kemudian menyuruh orang lain gitu ya untuk sama dengan kita, untuk meluruskan cara pandangnya itu sesuai dengan cara pandang kita, karena yaitu tadi kita berbicara soal cara berpikir yang sangat kompleks ya, dan juga posisi nilai kebudayaan kita tuh kadang diposisikan lebih tinggi daripada kebudayaan orang lain, sehingga bagaimana kita memulai dari diri sendiri gitu ya, tidak memerintah orang lain, tidak memaksa apalagi orang lain gitu ya untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita, ibaratnya seperti itu. Nah itu adalah awal dari cara kita menghargai orang lain sebenarnya, seperti itu ya. Dari pendapat mungkin
misalkan dari musyawarah kita sering terjadi perbedaan pendapat, apa bisa kita kemudian memaksa orang lain untuk sama pendapatnya dengan kita ya, bebas berpendapat ya, berdemokrasi bebas-bebas saja gitu. Nanti keputusannya ya di akhir enaknya seperti apa agar sesuai dengan target atau tujuan misalnya. Nah paling tidak ya saling mengingatkan itu perlu gitu ya, tidak memaksa tapi saling mengingatkan satu sama lain. Misalkan kita melihat ada orang yang mungkin sangat keterlaluan yang mentreatment perilaku orang lain dengan sangat kasar di luar dari etika sesama manusia, ya kita wajib untuk mengingatkan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kalau misalkan mentalnya saja sudah merasa bahwa diri kita ini lebih baik dari orang lain, etnis kita lebih memiliki derajat yang lebih tinggi, agama kita lebih baik, paling baik gitu ya, ya tentu saja tidak gitu ya. Semua keyakinan, semua yang dipercayai pasti ada orientasi kebaikan di dalamnya gitu ya. Nah ini ya, ada kemudian dilema komunikasi yang sering timbul ketika seseorang berkomunikasi gitu. Menurut Howell mengemukakan bahwa kesadaran dan kemampuan seseorang di saat berkomunikasi dapat membentuk 4 pola atau proses berpikir. Yang pertama adalah sadar tapi tidak mampu. Nah, pada kondisi ini terjadi ketika kita sadar bahwa kita salah dan tidak mau menginterpretasikan perilaku orang lain. Yang kedua, sadar dan mampu. Pada kondisi ini terjadi ketika kita sadar bahwa kita mampu menginterpretasikan perilaku orang lain. Kemudian yang ketiga adalah pada kondisi tidak sadar dan tidak mampu. Terjadi ketika kita tidak sadar bahwa kita tidak mampu menginterpretasikan perilaku orang lain. Dan yang terakhir adalah pada kondisi tidak sadar tapi mampu. Terjadi manakala kita tidak sadar bahwa kita mampu menginterpretasikan perilaku orang lain. Nah, pada 4 kondisi inilah kemudian melandasi beberapa konflik yang sering terjadi gitu ya. Karena hal ini terkait dengan polarisasi komunikasi. Apa itu polarisasi komunikasi? Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita saling menaruh kepercayaan gitu ya dengan orang lain atau lawan bicara kita. Tapi terkadang cara kita mempercayakan orang lain itu yang keliru gitu ya. Sadar atau tidak sadar, nah tergantung pada 4 kondisi tadi. Ada yang sadar bahwa kita salah tapi kita tidak bisa menginterpretasikan perilaku orang lain karena mungkin dari awal komunikasi sudah berjalan dengan lancar ya, sudah terlanjur nyaman mungkin, padahal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah ya. Misalkan kondisinya adalah ketika kita bergibah gitu ya, gitu. Tapi dengan cara bergibah itu bisa mempererat jalinan komunikasi, ibaratnya seperti itu ya, sehingga kita ada kepercayaan dengan orang tersebut, memiliki kesamaan dalam menilai perilaku orang lain ya. Bergibah itu kayak berarti kayak FGD gitu ya, kita mengamati perilaku orang lain gitu, dianggap menyenangkan padahal tahu itu salah gitu ya, tapi sulit untuk kemudian menginterpretasikan perilaku orang lain. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya terkait dengan kompetensi komunikasi yang semoga bisa memberikan motivasi untuk kalian terutama gitu ya, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti yang di awal tadi ya, salah bertindak dan mengambil sikap ya, karena kita tidak mempelajari budaya orang lain sebelum kita datang ke sana, kita kurang literasi budaya, lembaga juga kurang memfasilitasi mungkin ya terkait dengan kesiapan para mahasiswanya atau kesiapan orang-orang yang mau dilepas pada tempat yang baru, lingkungan yang baru. Nah ini ya, sehingga perlu menjadi pelajaran di berbagai pihak ya, bukan hanya pihak terlibat tapi juga di belakangnya ya, lembaga-lembaga yang menaungi, dan ya pembentukan karakter itu juga penting ya, agar selain kita
pandai berkomunikasi, kita juga mengerti akan budaya, karena komunikasi adalah budaya, budaya adalah komunikasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik, berakhir sudah video belajar hari ini. Semoga menambah manfaat dan ilmu untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat melaksanakan UAS. Semoga mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan kerja keras dan harapan kalian semua ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video belajarnya sampai akhir di tiap pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.